Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Anak-anak kelas 9, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dianugerahi oleh Allah kesehatan dan semangat yang sama dengan minggu-minggu yang kemarin. Untuk materi hari ini kita bahas tentang perbedaan akikoh dan kurban. Untuk minggu kemarin semuanya sudah mengumpulkan tugas video penyembelihan hewan kurban. Alhamdulillah, bertepatan juga dengan materi kita saat ini, bertepatan juga dengan bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 hari Tasyrik untuk penyembelihan hewan kurban. Saya doakan anak-anak semangatnya tidak berkurang, begitupun juga Bapak Ibu guru semua juga minta doa kepada anak-anak semuanya, mudah-mudahan juga selalu diberi kesehatan sehingga bisa meneruskan melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya mengajar anak-anak walau dengan media seperti ini. Kita berharap doa-doa kita yang tetap dan yang sama, doa-doa kita supaya semoga pandemi ini segera berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk akikah adalah menyembelih binatang ternak ya, berkenaan dengan kelahiran anak sebagai tanda atau sebagai cinta, sebagai bukti rasa syukur kepada Allah dengan sesuai syarat atau dengan syarat-syarat tertentu. Menurut sunnah Rasul, anak-anak yang lahir laki-laki itu akikoh, yang diakikohkan atau yang disembelih adalah 2 ekor kambing. Kemudian untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Bagaimana jika seandainya ada orang tua yang mampu ingin berakikoh seekor hewan sapi? Apakah sama dengan kurban? Sapi itu berlaku untuk 7 orang, kemudian kambing itu berlaku untuk 1 orang? Tidak ya anak-anak. Kalau akikoh itu yang dibuat paten adalah nyawa. Jadi seandainya kalau ada orang tua yang mampu mengakikohi putranya, jika laki-laki itu harus 2 nyawa atau 2 ekor sapi jika mampu, tapi sunahnya itu kambing ya. Kemudian untuk perempuan 1. Kemudian hukum akikoh sendiri adalah sunnah bagi orang tua yang melahirkan anaknya, sunnah yang dianjurkan. Kemudian jenis atau syarat binatang yang sah untuk akikoh adalah tidak berbeda dengan syarat sah binatang untuk kurban, yaitu cukup umur dan tidak cacat. Dengan jumlah binatang akikoh apabila yang tadi sudah saya bahas, untuk laki-laki 2 ekor, yang untuk perempuan 1 ekor kambing. Kemudian secara hadis sudah dijelaskan. Hadis di sini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu gulamin muntarhanum bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Di sini tiap-tiap anak itu tergadai akikohnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberi nama. Mungkin untuk memberi nama itu biasanya, apalagi pada zaman milenial saat ini, mungkin orang tua sejak anak itu masih di dalam kandungan sudah mempunyai deretan nama yang banyak sekali, mungkin bisa dipilih salah satunya. Tapi untuk penganugerahan atau pempublikasian biasanya itu pada saat hari ke-7 atau akikoh itu dilaksanakan. Bagaimana seandainya saat pada hari ke-7 itu orang tua belum mampu untuk membuat syukuran akikoh untuk putra-putrinya? Itu boleh di dalam hadis al-aqiqatu tudbahu li sab'in wa li arba'asyarata wa li hatta 'ishrina. Jika tidak mampu pada hari ke-7, boleh pada hari ke-14. Jika tidak mampu pada hari 14, boleh pada hari ke-21 dari lahirnya anak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekarang apa perbedaan akikoh dan kurban? Di sini untuk kurban adalah kurban itu disyariatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah.
yakni tanggal 11, 12, 13 adalah pada hari tasyrik. Kemudian untuk tanggal 10 Dzulhijjah, dengnya, titnya pas tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu pada hari raya Idul Kurban. Setelah sholat Id boleh dilakukan untuk penyembelihan hewan kurban. Kemudian bedanya dengan akikoh apa? Kalau akikoh disyariatkan hanya berhubungan atau hanya berkenaan dengan kelahiran sang anak. Jadi itu bedanya. Kalau akikoh itu dilakukan seumur hidup 1 kali, tapi kalau kurban setiap tahun. Kemudian untuk kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Yang kedua, akikoh disyariatkan 1 kali seumur hidup. Yang ketiga, binatangnya cukup 1 ekor untuk kurban. Misalkan kalau ingin menyembelih sapi itu boleh berlaku untuk 7 orang. Kemudian kambing 1 orang. Tetapi kalau akikoh, jumlah binatang atau kambing atau domba ditentukan untuk laki-laki. Laki-laki 2 ekor kambing, kemudian perempuan 1 ekor kambing. Yang sudah sama halnya dengan penjelasan saya tadi, jika seandainya ada wali atau orang tua yang ingin mengakikohi, mensyukuri anaknya dengan sapi karena mungkin keadaan mampu, sapi berlaku nyawa ya. Jadi perempuan itu 1 sapi, kemudian untuk laki-laki 2. Kemudian daging kalau kurban daging itu lebih diutamakan dibagikan pada keadaan mentah. Tetapi kalau akikoh daging diberikan setelah dimasak. Itu loh salah satu atau beberapa perbedaan antara kurban dan akikoh. Kemudian nanti anak-anak bisa mempraktekkan bagaimana untuk dapat mempraktekkan kurban. Anak-anak bisa melakukan langkah-langkah seperti halnya ini. Tolong dicatat. Yang pertama, carilah sebuah boneka hewan yang ada di lingkunganmu. Ini praktek kurban. Kemudian yang kedua, persiapkan alat penyembelihan, pisau atau pedang yang tajam. Yang ketiga, buatlah lubang kecil di tanah atau kotak tempat penampungan darah untuk hewan kurban. Yang keempat, aturlah posisi hewan kurban atau boneka hewan yang sudah kalian dapat tadi yang hendak disembelih sesuai dengan penjelasan dalam materi. Ini materi yang minggu kemarin ya nak ya. Untuk yang kelima, tanyakan kepada guru apabila kalian menjumpai kesulitan. Ini untuk kurban. Kemudian yang akikoh, mempraktekkan penyembelihan hewan untuk akikoh sama dengan penyembelihan hewan kurban. Syarat-syarat hewan yang disembelih pun sama. Oleh sebab itu, anak-anak bisa melakukan sekali lagi praktek penyembelihan hewan sebagaimana praktek kurban di atas agar masing-masing memperoleh gambaran yang jelas. Praktek penyembelihan hewan kurban dan akikoh dapat dilakukan secara bergantian. Insya Allah sewaktu-waktu nanti kita bisa berjumpa, kita bisa mempraktekkan bersama-sama. Untuk video sudah kami terima semua, sudah bagus semua, tinggal prakteknya. Kalau video kemarin kan anak-anak hanya mengamati saja, bukan mempraktekkan. Sekian dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.